عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu pada matkul materi PI yaitu Al-Ustazah Watra Mursidi MPD. Kita doakan Allah sehatkan badannya, Allah lapangkan rezekinya, Allah berkah hidupnya. Amin amin rabbil alamin. Perkenalkan, nama saya Fadlan dari semester 5 jurusan PAI di STIT Al-Marah Al-Ulia, dan saya ingin menyelesaikan tugas pada matkul materi PAI dengan tema yaitu meniti hidup dengan kemuliaan. Artinya menjalankan hidup dengan kemuliaan itu artinya kita menjauhi berprasangka buruk kepada orang lain dan kita mujahadah nafas. Ya, langsung saja masuk ke slide selanjutnya. Ya, kita masuk saja kepada peta konsep. Di sini pertama kita lihat ada bagannya itu meniti hidup dengan kemuliaan. Ke bawahnya lagi yaitu ada analisis Quran Al-Hujurat ayat 12 dan analisis Quran Al-Hujurat ayat 10. Bawahnya lagi ada diketahui dan diperolehnya nilai dan perilaku mulia dan bercabang pada 3 yaitu hidup mulia dengan pengendalian diri. 2 itu hidup mulia dengan prasangka baik atau husnuzon. Yang ketiga itu hidup mulia dengan persaudaraan ikhwah. Masuk kepada materi yang pertama yaitu memahami makna pengendalian diri, prasangka baik atau disebut husnuzon, dan persaudaraan yang disebut ikhwah. Satu, pengendalian diri, mujadalah nafs. Pengendalian diri atau kontrol diri, mujadalah nafs adalah menahan diri dari segala perilaku yang dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain, seperti sifat serakah, tamak dalam literatur Islam. Pengendalian diri dikenal dengan istilah as-saum atau puasa. Puasa adalah salah satu saran mengendalikan diri agar kita tidak tidak serakah, tidak tamak. Salah satunya itu kita dengan tirakat puasa. Kedua yaitu ada namanya prasangka baik atau disebut husnuzon. Prasangka baik atau husnuzon berasal dari kata Arab yaitu husnu yang artinya baik dan zan yang artinya prasangka. Jadi prasangka baik atau positive thinking dalam terminologi Islam dikenal dengan istilah husnuzon. Istilah husnuzon adalah sikap orang yang selalu berpikir positif terhadap apa yang telah diperbuat oleh orang lain. Jadi kalau kita misalkan ada orang yang jahat kepada kita, kita jangan langsung ngecap dia jelek. Kita husnuzon dulu, ya kan? Kita ngaca diri dah. Ya mungkin dia begitu ada sebabnya, mungkin nggak begitu kali, nggak sepemikiran apa yang ada di pikiran kita. Gak bisa berhenti, Kita masuk ke slide selanjutnya yaitu dalil-dalil ayat Al-Quran. Di dalam ayat Al-Quran tentang pengendalian diri atau persangka baik dan persaudaraan yang disebut ukhwah. Di dalam surah Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha أيحب أحدكم أن يكون لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik dan bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat, Maha penyayang. Dan juga di dalam surah Al-Hujurat ayat 10 yang bunyi
Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya, sungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Lanjut ke slide selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu kandungan yang ada pada ayat di atas. Allah Subhanahu wa taala menegaskan ada dua hal pokok yang perlu diketahui. Yang pertama, bahwa sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Kedua, jika terdapat perselisihan antara saudara, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan islah, yaitu upaya perbaikan atau perdamaian. Apakah indikasi dari suatu persaudaraan? Rasulullah SAW bersabda, demi Allah yang menguasai diriku, seseorang di antara kalian tidak dianggap beriman kecuali jika dia menyayangi saudaranya sesama mukmin sama seperti dia menyayangi dirinya sendiri. Hadis riwayat Imam Bukhari. Selain itu Rasulullah SAW juga menegaskan, seorang muslim adalah orang yang lidah dan tangannya tidak menyakiti muslim lain, dan orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Bukhari. Lanjut ke slide. Hadis tentang pengenalan diri, persangka baik dan persaudaraan. Yang pertama, hadis tentang pengenalan diri diriwayatkan oleh dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laysa shadidu bisur'ati innama shadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadabi. Muttafaqun alaih. Orang yang perkasa bukanlah orang yang menang dalam perkelahian, tetapi orang yang perkasa adalah orang yang mengendalikan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Yang kedua adalah hadis tentang prasangka baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wa zanna fa inna zanna akzabul hadits. Rawahul Bukhari. Jauhkanlah dirimu dari prasangka buruk, karena sesungguhnya prasangka itu adalah perkataan yang paling dusta. Riwayat Imam Bukhari. Lanjut ke slide selanjutnya. Masuk kepada hadis tentang persaudaraan. Diriwayatkan dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ani Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, matalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim matal jasadi idza ishtaka minhu udhun lahu sa'ira jasadi bi sahril wal umma." Rawahu Muslim. Perumpamaan orang-orang mukmin dalam saling mencintai, saling mengasihi dan saling menyayangi seperti satu tubuh. Apabila satu organ tubuh merasa sakit, akan menjalar kepada semua organ tubuh, yaitu tidak dapat tidur dan merasa demam. Hadis Imam Muslim. Lanjut ke slide selanjutnya. Masuk kepada pengendalian diri atau mujahadun nafas. Antara lain, yang pertama itu bersabar dengan tidak membalas terhadap ajakan atau cemooh teman yang tidak suka terhadap kamu. Yang kedua, memaafkan kesalahan teman dan orang lain yang berbuat aniaya kepada kita. Yang ketiga, ikhlas terhadap segala bentuk cobaan dan musibah yang menimpa, dengan terus berupaya memperbaiki diri dan lingkungan. Yang keempat, menjauhi sifat dengki atau iri hati kepada orang lain dengan tidak membalas kedengkian mereka kepada kita. Yang kelima yaitu mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan Allah SWT kepada kita serta tidak merusak nikmat tersebut, seperti menjaga lingkungan agar selalu bersih, menjaga tubuh dengan merawatnya, berolahraga, mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan sebagainya. Lanjut ke slide selanjutnya yaitu prasangka baik atau husnuzan. Antara lain yaitu kita memberikan apresiasi atau prestasi yang dicapai oleh teman atau orang lain dalam bentuk ucapan atau pemberian hadiah. Kedua, menerima dan menghargai pendapat teman atau orang lain meskipun pendapat tersebut berlawanan dengan keinginan kita. Yang ketiga itu memberikan sumbangan sesuai kemampuan kepada peminta yang datang ke rumah kita. Yang keempat, turut serta dalam kegiatan-kegiatan sosial baik di lingkungan rumah, sekolah ataupun masyarakat. Yang kelima, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan kepada kita
dengan penuh tanggung jawab. Masuk ke selanjutnya yaitu persaudaraan atau yang disebut ukhuwah. Antara lain kita harus yang pertama menjenguk atau mendoakan atau membantu teman atau orang lain yang sedang sakit atau terkena musibah. Yang kedua yaitu mendamaikan teman atau saudara yang berselisih agar mereka sadar dan kembali bersatu. Tiga, bergaul dengan orang lain dengan tidak memandang suku, bahasa, budaya dan agama yang dianutnya. Yang keempat, menghindari segala bentuk permusuhan, tawuran atau kegiatan yang dapat merugikan orang lain. Yang kelima, menghargai perbedaan suku, bangsa, agama dan budaya teman atau orang lain. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang menyinggung, tolong dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.